dan Alek TPL Kota Mataram, PRD Kota Mataram. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Mataram, Bapak Haji Mohan Roliskana SOS MH, kepada Ketua DPD PKS Kota Mataram, serta jajarannya. Kami ucapkan selamat datang Pak di acara Rakerda PKS Kota Mataram. Baik. Acara akan segera kita mulai. Hadirin sekalian, acara pembukaan Rakerda PKS Kota Mataram akan segera kita mulai. Marilah kita sambut Master of Ceremony, Muhammad Khairul Watani. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin dalam acara pembukaan Rakerda PKS Kota Mataram tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wali Kota Mataram, Bapak Haji Mohan Roliskana SOS MH. Yang terhormat Ketua DPW PKS Nusa Tenggara Barat, Bapak Y. Agil Al-Haddar atau pejabat yang mewakili. Yang terhormat Anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Mukhlis. Yang kami hormati Ketua MPD PKS Kota Mataram, Bapak Haji Muhammad Ervan El Huda, SAG. Yang terhormat Ketua DPD PKS Kota Mataram, Bapak Ismul Hidayat SIP. Yang terhormat Ketua DED PKS Kota Mataram, Bapak Tuan Guru Haji Abdul Manan LC. Yang terhormat anggota fraksi PKS DPRD Kota Mataram dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Ahad tanggal 11 April 2021, bertempat di lantai 2 gedung DPW PKS Nusa Tenggara Barat dalam acara pembukaan Rakerda Partai Keadilan Sejahtera PKS tahun 2021. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Hadirin yang berbahagia, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita awali acara kita pada pertemuan hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara kita pada hari ini berjalan lancar. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh Saudara Hurman Hairi SPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi, hati kita senantiasa diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menambah keberkahan kita pada acara pagi hari ini. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PKS. Hadirin dimohon berdiri.
mohon duduk kembali. Selanjutnya, sambutan Ketua DPD PKS Kota Mataram oleh Bapak Ismul Hidayat SIP. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Izin membuka masker Pak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan Bapak Wali Kota Mataram, sahabat saya Haji Mohan Roliskana SOS MH, terima kasih telah berkenan hadir pada undangan kami hari ini. Walaupun kami tahu sedianya Pak Wali harus sudah berangkat ke Jakarta, tapi alhamdulillah bisa meluangkan waktu untuk bersama kita pada hari ini. Yang saya hormati Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Bidang Bina Daerah Pak Dadan Andiana ST, kemudian Ketua Majelis Pertimbangan Daerah Ustadz Haji Irfan El Huda, yang kita sama-sama hormati juga Ketua Dewan Etik Daerah Al-Ah Tuan Guru Haji Abdul Manan LC, yang saya hormati Ibu Ketua Praksi beserta anggota, singkatnya rekan-rekan pengurus DPTD Partai Keadilan Sejahtera, begitu juga perwakilan dari masing-masing kecamatan bisa hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita tetap dikaruniai nikmat sehat dan kesempatan yang kebetulan kegiatan partai ini dari setelah musyawarah daerah terus kita berkegiatan menata organisasi di tingkat daerah, kemudian tingkat kecamatan, dan pada hari ini kita insya Allah akan membuka kegiatan rapat kerja daerah. Kegiatan DPD Partai Keadilan Sejahtera pada kesempatan Rakerda ini tentu dengan tagline bersama terus melayani dan membela rakyat. Ini artinya memang kita harapkan kegiatan-kegiatan kita ke depan tidak jauh berbeda dengan apa yang disusun oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Pak Wali bisa menghadiri dan nantinya insya Allah kami mohon kesediaan membuka Rakerda PKS Kota Mataram. Kami berkomitmen Pak Wali di Rakerda pada kesempatan ini tidak jauh bidang-bidang yang ada di DPD PKS Kota Mataram untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, khususnya dengan OPD terkait untuk bagaimana bersama mewujudkan apa yang menjadi visi misi Pak Wali yang sudah disampaikan. Kemarin kami sudah peroloh dengan BPH silaturahim ke Pak Wali. Jadi Mataram harmonis itu adalah Mataram harum itu adalah Mataram yang harmonis, ramah, unggul dan mandiri. Ya kurang lebih Pak Wali. Nah, jadi ini menjadi komitmen kita di DPD PKS untuk bagaimana kemudian bersama pemerintah Kota Mataram untuk bersama-sama berkhidmat kepada masyarakat ya, untuk memberikan yang terbaik, lebih-lebih situasi pandemi Covid yang tentu masyarakat sangat mengharapkan ya kehadiran pemerintah atau partai politik dalam hal ini sebagai representasi mereka
untuk menghadirkan tentunya program-program yang berpihak kepada masyarakat, khususnya pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan ekonomi. Insya Allah itu akan menjadi fokus bahasan kita, kemudian bagaimana nantinya DPD PKS bisa menyusun program, tentu dengan kita komunikasikan dengan apa menjadi program-program teman-teman yang ada di praksi. Tentu harapannya kemudian kemarin saya sampaikan ke Pak Wali, kita banyak memang lembaga-lembaga pemberdayaan yang insya Allah akan mengawal jalannya pemerintahan itu dari program-program atau lembaga-lembaga yang ada. Kemudian yang selanjutnya tentu saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara ini, walaupun kita mendapatkan arahan acara ini dilaksanakan pada hari Senin kemarin Pak Wali. Jadi Senin kemarin penutupan Rakerwil, kemudian dipersilahkan DPD mana yang siap mengadakan raker bisa disegerakan. Nah, jadi alhamdulillah dengan kesiapan teman-teman tim di tingkat DPD, kegiatan ini kita akan mulai hari ini, yang selanjutnya nanti akan terus di pembahasan di tingkat bidang. Saya kira itu mungkin sambutan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih telah berkenan Pak Wali Kota bisa menghadiri acara kami. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan dari Ketua DPW PKS Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ketua Bidang Pembinaan Daerah kepada Bapak Dadan Andiana SPT. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Wali Kota Mataram, Bapak Haji Mohan Roliskana SOS MH, Ustadzuna Ketua MTD, Al-Ustadz Haji Irfan El Huda, SAG, yang saya cintai, Al-Ustadz Tuan Guru Haji Abdul Manan LC, Ketua Dewan Etik Daerah, Al-Akh Al-Aziz, Ketua DPD Kota Mataram, Ismul Hidayat SIP, para pejuang keadilan di fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Mataram, Ustadzah Istiningsih, kemudian ada Abah Salim Bamasak, Pak Haji Samsul, Pak Irawan, dan tentunya Pak Ismul juga. Kemudian DPTD Kota Mataram, singkatnya para pengurus Kota Mataram yang hari ini akan melaksanakan Rakerda. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini menjelang siang Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari yang sama juga ada Rakerda pembukaan Pak Wali di KSB, di Dompu dan di Lombok Barat. Ya, kita bagi-bagi tugas, salam takzim. Ketua Umum DPW tidak bisa hadir di Kota Mataram karena kebetulan semua BPH hari ini ada kegiatan. Yang pertama Ustadz Agil itu ada kegiatan adiknya menikah, adik iparnya. Kemudian Pak Haji Uhib juga sekum, hari ini ada adik misalnya nikah gitu kan. Kemudian Pak Haji Sam, bendahara umum, harus berangkat ke Bima. Gitu. Sehingga saya diminta untuk mewakili. Yang mungkin sebagian besar kader agak heran mungkin ada saya di podium begitu. Biasanya 10-15 tahun terakhir, biasa kita ketemu di lapangan Pak Wali. Jadi biasanya kami di lapangan bertemu, di ruang-ruang gelap dan ruang-ruang abu-abu kita bertemu, ya kan, untuk memenangkan PKS.
alhamdulillah ya itulah kita gitu. Karena ditugaskan ya kami sami'na wa ata'na saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang akan rapat kerja pada hari ini, saya ingin mengingatkan terhadap pesan yang disampaikan di dalam Munas ya, dan musyawarah Majelis Syuro kita yang terakhir adalah kita menegaskan bahwa PKS mempunyai visi baru, yaitu adalah menjadi partai Islam rahmatan lil alamin yang kokoh dan terdepan ya, di dalam mewujudkan cita-cita nasional dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini sehingga kita tegas bahwa kita harus menjadi orang yang terdepan gitu di dalam mewujudkan cita-cita nasional. Ada 4 ya, yang harus kita ingat, dan ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga para pejuang keadilan, ya kan, para pejuang PKS di mana saja harus menjadikan diri kita sebagai orang yang terdepan di dalam memperjuangkan bagaimana menjaga Indonesia, melindungi Indonesia baik dari dalam ataupun dari luar. Kalau kita berbicara geopolitik sekarang, yang mempunyai kepentingan terhadap Indonesia ada 2 negara besar. Yang pertama adalah Amerika tentunya, yang kedua adalah Cina dengan obornya. Ini bagaimana kita para pejuang keadilan harus menjadi orang yang mampu, bahasanya itu adalah melihat peluang yang ada, termasuk di NTB. Mataram menjadi barometer di dalam pembangunan di NTB, karena ini adalah pusat pemerintahan, gitu. Ada kantor gubernur di sini, ada kantor wali kota di sini, dan menjadi penyangga di dalam pelaksanakan event-event internasional. Jadi hotel-hotel hebat itu adanya di kota Mataram gitu. Ya, ini menjadi PR tersendiri untuk DPD Kota Mataram. Bagaimana berkontribusi untuk menjadikan Kota Mataram ini harum gitu. Berkolaborasi, berkontribusi, membantu Pak Wali Kota untuk mencapai tujuan pemerintah daerah. Karena sesungguhnya disitulah kita hadir sebagai partai politik. Ya kan? Memang kemarin kita berkompetisi Pak Wali, tapi sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan Bapak sebagai pemenang dan pemimpin di Kota Mataram, maka tidak ada kata yang harus kita keluarkan pada saat Pak Wali mengatakan PKS bantu kita, tidak ada lain adalah sami'na wa ata'na. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana memajukan kesejahteraan umum. Ya, ini adalah PR besar kita bahwa di NTB secara IPM kita masih kedua dari bawah begitu. Ya, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Wali begitu kan, dibantu dengan PKS bisa menjadikan Mataram nomor 1 lah paling tidak. Paling tidak nomor 1 di NTB dulu begitu Pak Wali gitu kan. Ya, terus kemudian tugas kita selanjutnya adalah setelah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tugas kita. Alhamdulillah kita di PKS Pak Wali dengan adanya kurikulum kaderisasi partai yang baru, ini masih bisa menjadikan sebagai sarana untuk melakukan rekrutmen. Karena semua stigma yang ada di PKS yang selama ini ada disematkan kepada PKS, Partai Islam Radikal lah apa dan segala macam, dengan adanya kurikulum yang terbaru itu bisa direduksi, semakin menegasikan keindonesiaan dan keislaman kita. Jadi siapapun boleh masuk, nggak ada ceritanya besok yang mau masuk menjadi mendaftar menjadi kader PKS, ini harus paling sederhana kalau kita di Mataram itu bau teh masih ngerokok nih kan. Saya bilang silakan saja ngerokok dulu. Nanti setelah kita ngaji, nggak bisa kita larang, dia akan berhenti sendiri. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir adalah tugas kita itu Bapak Ibu sekalian adalah turut serta dalam melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah ini tugas kita, keadilan sosial, adil di segala sisi, ya kan? Jangan yang kaya makin kaya, yang susah makin susah. Insya Allah nanti kita akan berkolaborasi bagaimana mewujudkan cita-cita daripada founding fathers kita. Yang saya ingin ingatkan sesuai dengan pesan daripada Ketua Umum Bapak Ibu sekalian,
tugas kita di Rakerda itu nggak banyak-banyak Pak Ismol. Ustaz Tuan Guru Abdul Manan, Ustaz Irfan. Hanya 2 tugas kita yang sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden dan Sekjen. Yang pertama tugas kita adalah bagaimana memenangkan pemilu dan pilkada di 2024. Ya. Yang kedua bagaimana menambah jumlah kader. Insya Allah nanti 2024 bisa kita kolaborasi Pak Wali. Gitu. Kita goda-goda Pak Wali dari sekarang. Gitu. Karena insya Allah Pak Wali dengan program Harum kita bisa berkolaborasi dan insya Allah dengan targetnya DPD Kota Mataram kita akan menjadi partai pemenang. Paling tidak adalah menjadi pimpinan DPRD lah begitu. Insya Allah kita akan capai dengan pemilu dan dengan 2 target itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita berkesempatan untuk memberikan kontribusi lebih baik dan lebih besar untuk Kota Mataram. Karena tidak ada cara lain untuk bagaimana melaksanakan 4 amanah tadi itu kecuali kita menjadi eksekutif Pak Wali. Betul ya? Ya, kalau kita punya yayasan, kita punya lembaga, bikin proposal aja agak susah. Apalagi kita bikin sekolah Tuan Guru. Alah, lu susahnya bukan main. Tapi begitu Pak Wali tanda tangan, sekali tanda tangan, Masya Allah bisa 10 sekolah langsung jadi begitu. Nah ini yang kita inginkan ke depan gitu. Berkontribusi untuk pembangunan di daerah. Ya salah satunya kita berkolaborasi lah. Gitu. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan sesuai dengan pesan Ketua Umum DPW. Jadi di Mataram kita harus menang pilkada dan pemilu. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang harus juga kita buka tasawur kepada para kader kita bahwa Mataram ini adalah wilayah yang cukup kecil. Saya sampaikan cukup kecil. Alhamdulillah karena dakwah ini Ustaz, bimbingan antum, saya bisa dengan tugas dakwah itu bisa mengunjungi hampir setengahnya Indonesia. Kalau kita pikir Dadan ini siapa gitu kan. Tapi dengan dakwah, dengan kontribusi di partai, kemudian di tarbiyah, Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan kepada saya kesempatan menghadiri acara atau berkunjung untuk melaksanakan agenda-agenda dakwah di hampir setengah Indonesia. Tinggal 1 Papua. Insya Allah mungkin samaan nanti kita ke Papua untuk PON Pak Wali. Kebetulan saya ngurus Kempo di provinsi. Ya. Beliau karena atensinya terhadap olahraga begitu luar biasa. Insya Allah nanti kita sama-sama ketemu di PON Papua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, satu yang ingin saya ingatkan untuk Kota Mataram. Ya. Pada saat kita ingin memenangkan kontestasi ataupun ingin memenangkan pemilu besok, saya ingin satu hal yang satu kata yang ingin saya sampaikan dan harus tertanam di seluruh kader Kota Mataram. Karena Mataram ini cukup kecil. Kalau kemarin Pak Husman, staf humas praksi, saya ajak jalan ke KSB dan Sumbawa, dia katakan jauh juga katanya. Padahal selama 10-15 tahun terakhir ini kita bolak-balik aja untuk ngurusin Pulau Sumbawa. Gimana Pak Usman? Jauh juga, katanya capek juga gitu. Apalagi kalau nyupir sendiri. Satu kata yang ingin saya sampaikan dan kemudian itu harus tertanam di dalam jiwa para kader kita di Kota Mataram adalah kata at-tajarud atau totalitas. Ya. Totalitas di dalam memenangkan PKS, totalitas di dalam merekrut kader, dan totalitas dengan semua yang kita miliki untuk kemenangan dakwah dan kemenangan PKS. Karena apa? Saya teringat dengan bagaimana Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia atau Spanyol. Begitu masuk ke dalam pantainya kawasan Spanyol, para prajurit itu waktu itu, kalau bahasa Sasak itu ger-ger gitu ya, melihat jumlah pasukan musuh yang banyak. Tapi kemudian Tariq bin Ziyad mengatakan apa? Daripada kamu bercapek-capek takut menghitung jumlah musuh-musuh kalian, lebih baik kalian maju dan kalahkan musuh-musuh kalian. Itu katanya Tariq bin Ziyad. Dan yang dilakukan adalah satu, membakar seluruh armada kapal yang membawa prajurit-prajurit itu. Sehingga setiap prajurit yang ada di pikirannya, kalau saya tidak menang, saya mati syahid dan saya tidak bisa pulang karena kapal udah dibakar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menjadi Rakerda ini menjadi tolak ukur kita untuk bagaimana memenangkan PKS di Kota Mataram. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi
upaya-upaya kita. Sudah saatnya nanti di 2024 PKS menjadi pemimpin dan pemenang di Kota Mataram. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DPW PKS Nusa Tenggara Barat atau yang pejabat yang mewakili atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan Wali Kota Mataram sekaligus membuka kegiatan Rakerda PKS Kota Mataram tahun 2021. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Mohan Roliskana SOS MH. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Pak Ketua izin harus buka masker Pak Ketua. Kalau enggak gitu turun naik terus masker ini. Kelalah kita ngomong kan. Ya insya Allah protokol kesehatan sudah cukup tertib dari depan tadi kan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Wilayah PKS Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, pada saat ini diwakili oleh Ketua Bidang Pembina Daerah Bapak Dadan Andiana, sudah menyampaikan semangatnya, menyampaikan target-target politiknya ke depan. Mudah-mudahan ini juga bisa diafirmasi oleh seluruh kader-kader PKS yang hadir di tempat ini ya. Kemudian yang kedua yang saya hormati Bapak Majelis Pimpinan Daerah ya Pak. Pertimbangan Daerah Pak Irfan El Huda. Kemudian juga sahabat saya Ustaz Abdul Manan sebagai Majelis Etik Daerah. Saya kemarin ketemu beliau sama-sama di BKPRMI kemarin Pak Ustadz ya. Lalu saya sebut istilahnya yang mengutip istilah yang beliau sampaikan tadi, pejuang keadilan fraksi PKS yang ada di DPRD Kota Mataram. Sahabat-sahabat saya hadir semua di sini, Pak Ketua juga. Singkatnya, hadirin semua para kader pejuang keadilan Partai Keadilan Sejahtera yang saya banggakan. Pada siang hari ini, alhamdulillah tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dan kita semua yang hadir di tempat ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah tidak kurang satu apapun. Allah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, terutama kesehatan. Menjadi sesuatu yang sangat berharga saat ini, kesehatan di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang tengah kita hadapi bersama saat ini. Ikhtiar terus kita lakukan, ikhtiar batin, ikhtiar fisik kita lakukan melalui doa, juga pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat. Dan kita bersyukur bahwa saat ini Kota Mataram insya Allah berkat semangat Bapak dan Ibu semuanya, juga doa kita semuanya, Kota Mataram grafiknya mulai menurun Bapak ya. Dan seluruh stakeholder juga dan pemangku kepentingan juga kita berkolaborasi, kerja kolektif kita semua untuk bisa terus menekan laju tingkat kefatalan daripada penyakit ini, virus ini. Dan alhamdulillah kemarin kami sudah juga di Mataram Mall bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan vaksinasi massal yang diikuti oleh 500 orang warga masyarakat kita di Kota Mataram. Mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan kita semua Bapak dan Ibu. Kehadiran saya pada siang hari ini tentu menjadi sebuah kehormatan Bapak dan Ibu semuanya, menjadi kebanggaan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah para kader-kader PKS di Kota Mataram, dan ini menjadi salah satu ruang bagi saya untuk bisa membuka silaturahim kepada bapak-bapak dan ibu semuanya. Tidak banyak yang memang secara fisik, saya kenal, tetapi ada beberapa memang saya lihat memang tokoh-tokoh politik Kota Mataram yang bersama-sama dengan kita, dengan saya tentu berikhtiar. Tidak ada lain adalah maksudnya dalam rangka kita untuk kemaslahatan warga masyarakat Kota Mataram. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Kesempatan yang baik ini saya menyampaikan selamat Pak Ketua, meskipun beliau terpilih sudah relatif lama, tetapi saya belum sempat mengucapkan selamat, hanya melalui posting-postingan media sosial saja. Tetapi secara zahir sekarang kita bisa ketemu, saya mengucapkan selamat Pak sahabat saya, Pak Ketua DPD, Ketua PKS Kota Mataram, beliau terpilih, diberikan amanah oleh partai, menjadi nahkoda partai, kemudian juga berikhtiar untuk bisa membesarkan partai di Kota Mataram, partai PKS di Kota Mataram. Saya ucapkan selamat, sekaligus saya menyampaikan selamat atas pelaksanaan rapat kerja daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Mataram hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa meningkatkan sinergi kita, pemerintah Kota Mataram bersama Partai Keadilan Sejahtera, dalam rangka kita untuk bisa terus meningkatkan merajut harapan tentunya, sekaligus juga kota ini sebagai tempat di mana saya dan kita semua hidup, tumbuh, berkembang, membangun harapan-harapan dan mimpi kita. Mudah-mudahan melalui rapat kerja daerah ini juga bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi, tidak hanya berkaitan dengan urusan-urusan kinerja atau kerja-kerja politik internal partai, tetapi mudah-mudahan ada rekomendasi-rekomendasi, solusi yang diberikan berkaitan dengan isu-isu aktual yang kita hadapi saat ini, berkaitan dengan persoalan perkotaan, persoalan pembangunan dan kemaslahatan warga masyarakat Kota Mataram. Karena tentu sejatinya inilah tujuan kita berpolitik, bukan begitu Pak Ketua Pembina? Tujuan kita berpolitik adalah tidak lain adalah untuk dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat Kota Mataram. Dan semuanya memiliki moral reasoning gitu ya, alasan yang kuat gitu, kenapa kemudian kita harus betul-betul melaksanakan fungsi-fungsi kepartean ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan kita untuk membangun kemaslahatan. Inilah sejatinya tujuan kita untuk bisa masuk di dalam instrumen-instrumen politik yang kita sekarang hidup dan membangun harapan-harapan di dalamnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya tadi bingung Pak, saya mau hadir, saya udah coba pakai baju yang mana ini gitu kan, yang cocok tadi. Tadinya sudah pakai baju hijau, baru saya ingat, oh ya PKS sudah sudah warnanya sudah berubah Ibu. Cari-cari baju oranye enggak punya Bu gitu ya. Waduh susah nih gimana ya, tapi ya mudah-mudahan ya sudahlah, ya begini sajalah ya, mudah-mudahan bisa ini mencairkan gitu ya, bisa juga salah satu harapan saya untuk bisa, yang penting kan semangat kita untuk bisa bertemu ya, karena juga mungkin saya juga agak sulit Pak kalau mendaftar di PKS karena saya merokok soalnya Bu. Oh boleh tadi sekarang ya, mudah-mudahan lah transformasi PKS merubah identitas, kemudian juga tagline-nya juga dirubah, mudah-mudahan ini bisa ditransformasikan ke dalam kerja-kerja politik yang solid dan terus bisa memberikan mengangkat marwah partai dan sekaligus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat kita, tidak hanya di Kota Mataram tetapi tentu Indonesia, sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa semangat kebangsaan dan semangat keislaman kita harus berjalan paralel. Bapak-bapak yang kami hormati, saya tentu juga Pak Ketua, saya juga ketua partai gitu ya, ketua partai, dan kita merasakan betul gitu ya bahwa memimpin partai itu ya tidak mudah Pak, karena kedua jabatan sekaligus saya pegang saat ini, jabatan di eksekutif dan jabatan kepartaian. Saya harus jujur akui bahwa memang menjadi ketua partai itu jauh lebih sulit ketimbang kita menjadi pimpinan eksekutif Pak ya. Karena apa? Karena di partai itu sifatnya voluntarisme, sifatnya kesukarelawanan. Dan ini kita membutuhkan kemampuan bagaimana kita melakukan konsolidasi di internal partai, kemampuan manajerial, kemampuan membangun komunikasi politik, kemudian juga sekaligus artinya mengorkestrasi seluruh komponen yang ada di dalam partai itu, tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Nah, sehingga di dalam perjalanannya ini belum lagi dalam ekosistem politik yang kita hadapi saat ini, bagaimana kita berusaha untuk bisa mempertahankan struktur pemilih partai kita yang sudah ada, basis-basis yang begitu kuat. Di samping itu tantangannya menjadi lebih berat lagi, karena kita harus bersaing untuk bisa mendapatkan captive market saat ini, terutama pemilih milenial.
Makanya saya sampaikan tadi tanya Pak Ketua, kira-kira bertransformasinya perubahan warna ini kira-kira maksudnya apa gitu. Oh ini pasti memang kalau kita lihat warna-warna orange ini kan warna-warna anak-anak muda ini. Ya karena pemilih milenial ini sekarang sangat besar Pak, sangat besar. Dan ini kita rebutkan semua milenial ini kan. Ya. Dan inilah sekarang memang masing-masing semua partai sedang bermetamorfosa menjadi partai-partai yang lebih lebih bisa membangun approachment pendekatan-pendekatan kepada anak-anak muda sebagai pemilih milenial saat ini. Ya Bapak-bapak dan Ibu, para kader PKS pejuang keadilan yang saya banggakan, kita di Kota Mataram tentu saat ini bahwa kita mengalami ada situasi-situasi ya. Tadi disinggung oleh Pak Dadan, ya memang kadang-kadang memang untuk mendapatkan kekuasaan kita ada saatnya kita membutuhkan kompromi Pak, untuk mencapai kesepakatan. Tapi di sisi lain kadang-kadang kita memang harus bersaing. Ya kadang-kadang juga tidak menutup berpeluang kemungkinan untuk terjadi konflik. Kadang-kadang begitu Pak Ustadz G. Ya ini situasi yang karena memang saat ini di dalam kondisi partai kita saat ini dengan fluktuasi partisipasi publik yang sangat yang sangat rentan, ya itu kita betul-betul bekerja ekstra untuk bisa meyakinkan publik karena selalu terjadi paradoks. Ya, di sisi lain orang kadang-kadang agak sinis ketika berhadapan-hadapan dengan isu-isu politik. Tetapi ketika ada peristiwa-peristiwa politik, apakah itu pileg, pilkada dan sebagainya, orang berebut-rebutan menjadi caleg dan menjadi kepala daerah. Nah ini kondisi yang kita hadapi di Indonesia. Menarik memang, ya persepsi publik tentang politik ini. Maka sekarang ini sekali lagi tantangan bagi kita semua. Tantangan bagi kita semua pengurus partai, tantangan bagi semua kader-kader partai untuk bisa sekali lagi meyakinkan publik bahwa politik ini sejatinya mulia. Persoalan yang kemudian menimbulkan kemudian politik itu menjadi hitam putih adalah para pelakunya. Nah mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang memang ikhtiar kita, nawaitu kita semua betul-betul tadi sampaikan oleh Pak Dadan bahwa kita memang nawaitu itu adalah semata-mata untuk membangun kemaslahatan dan memberikan kontribusi yang nyata bagi Indonesia, bagi wawasan kebangsaan dan keislaman di Indonesia saat ini. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Ya mohon maaf, bukan bermaksud saya untuk menggurui, tetapi ini sedikit pengalaman yang saya hadapi selama tentu kita sama-sama berkecimpung di wilayah politik dan kita semua sama-sama menjalani fase demi fase perjalanan politik ini termasuk di Kota Mataram. Dan tentu kami berharap bahwa rekan-rekan kami dari kader-kader PKS selaku pejuang keadilan dari Partai Keadilan Sejahtera, kami berharap sekali lagi supaya dapat memberikan kontribusi kepada kita bisa membangun sinergi bersama-sama, semangat kolektif kita bersama-sama untuk Kota Mataram yang kita cintai ini. Tagline-nya baru Pak, tagline-nya harum. Ya. Oh bukan baru nomor 4 Pak harum. Saya jadi teringat masa-masa pilkada. Ya. Tapi sama Ustadz Abdul Manan memang bahwa kita kemarin bersaing, tetapi kita tidak pungkiri bahwa rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan, persahabatan itu selalu berada di dalam dalam interaksi saya dan beliau gitu. Jadi ya begitulah sejatinya politik. Ini mudah-mudahan bisa semakin mendewasakan kita semua, apalagi kita sudah berkomitmen masuk di dalam ranah politik dan ini supaya menjadi bagian dari untuk mematangkan kita semua dalam berkiprah di politik. Harum, harmoni, kurang Pak tadi Pak Ketua. Harmoni, aman, ramah, unggul dan mandiri. Mudah-mudahan ini tagline ini bisa menjadi target kita untuk mencapai visi dan misi kita di Kota Mataram. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih seluruh pimpinan wilayah PKS Nusa Tenggara Barat dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para kader PKS yang sudah yang hadir di tempat ini kemudian bisa menerima saya hadir di tempat ini untuk membuka acara yang sangat strategis bagi Bapak dan Ibu semuanya.
Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seraya kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memohon keberkahan, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, rapat kerja daerah PKS Kota Mataram tahun 2021 ini saya buka secara resmi atas izin Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami mohon kesediaan Pak Wali Kota untuk diam di tempat. Kemudian kami persilahkan kepada Ketua DPW PKS atau yang mewakili dalam hal ini Ketua Bidang Pembinaan Daerah, kemudian Ketua DPD PKS Kota Mataram untuk menaiki panggung dan akan membuka acara Rakerda PKS Kota Mataram secara simbolis. Kepada beliau kami persilahkan. Dan kami mohon kepada Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menaiki panggung bersama-sama untuk membuka acara Rakerda PKS Kota Mataram secara simbolis. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Mataram, kemudian Bapak DPW PKS dan DPD PKS, kemudian fraksi yang sudah membuka acara secara simbolis. Kemudian kami mohon kepada seluruh panitia untuk mensterilkan. Kemudian akan ada pengambilan foto bersama dalam pengabadian momen di Rakerda PKS Kota Mataram. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Amri Amin, MPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk barokahnya pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini, mari kita bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Mataram betul-betul terwujud menjadi harmoni dan semua kader PKS bisa bergerak untuk memenangkan dakwah. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولزوجنا ولذرياتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأجدادنا وجداتنا ولأخينا ولقرابتنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولرفيقنا ولصديقنا ولزملائنا ولجيراننا ولأهل قرية مترام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا بالخيرات واغفر وارحم أنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kasih sayangilah kami ya Allah yang ingin senantiasa mendekatkan diri kepadamu. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk senantiasa berjuang di jalanmu, untuk meninggikan dakwah dan mujahadah taqarrub ila Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah bima bainana wa bainaka 'alal qur'ani was sunnah warzuqna sidqat tawakkuli 'alaik wasnaz zanni bik wamnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik makrunan bi wafayid darain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyatan wa mayyitatan sawiyatan wa maradan ghaira mukhdhin wa la fadih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'adat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim waddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu wasra suduraha bifaydil imani bika وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Amri Amin SPDI yang telah membacakan doa pada acara ini. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara pembukaan Rakerda PKS Kota Mataram 2021 pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menutup agenda kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian serangkaian acara pembukaan Rakerda PKS Kota Mataram tahun 2021. Bagi para tamu undangan yang memiliki agenda lain, dipersilahkan untuk melanjutkan agendanya dan diperbolehkan meninggalkan acara. Kemudian mohon perhatian kepada seluruh pengurus PKS Kota Mataram untuk diam di tempat karena akan ada arahan-arahan Rakerda dari pimpinan PKS Kota Mataram.
Terima kasih. Kami mohon kepada panitia untuk menyiapkan tempat untuk para pimpinan dari pengurus PKS Kota Mataram. Terima kasih. Baik, sambil menunggu kami persilahkan pada para hadirin untuk menikmati ala kadar yang sudah disiapkan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang mengikuti live acara Rakerda, pembukaan Rakerda PKS Kota Mataram. Permakluman bahwa acara sudah selesai dan akan ditutup. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak telah mengikuti acara kami dari awal sampai akhir. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.